Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egi Arosi Subiakto di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pengenalan aplikasi web ya. Kita lihat di silabusnya dulu ya. Kita ada di pertemuan keempat ya. Setelah sebelumnya kita melakukan review untuk analisis dan perancangan terstruktur. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan aplikasi web ya. Silakan boleh persiapan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi bersama saya Egi Arosi Subiakto. Kali ini kita ke pembahasan yang pertama ya, berkenalan dulu dengan aplikasi web. Jadi mungkin sebagian besar atau bahkan semuanya sudah tahu juga apa itu aplikasi web. Jadi di sini kita pelajari secara teori dan konsepnya ya. Karena mungkin di mata kuliah lain juga sudah dipelajari secara praktikumnya di mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai teorinya ya. Jadi apa itu aplikasi web? Aplikasi web di sini adalah sistem web yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi logika bisnis dengan web browser ya. Kata kunci yang pertama di aplikasi web ini adalah web browser ya. Jadi kalau kita mau running aplikasi web tentunya menggunakan web browser. Nah, berbeda dengan aplikasi lain, kalau aplikasi lain tidak atau bahkan ketika running kita tinggal menjalankan APK-nya atau misalkan Excel-nya. Nah, kalau untuk aplikasi web kita perlu menggunakan web browser ya. Kemudian aplikasi web juga menggunakan teknologi yang memungkinkan untuk membuat konten dinamis ya. Di sini ada istilah nanti web dinamis di sini. Kemudian untuk memungkinkan pengguna sistem dalam mempengaruhi logika bisnis pada server ya. Jadi di sini ada istilah client kemudian ada server ya. Oke, selanjutnya nah, untuk dasar sistem web, ya, di sini bisa kita lihat ada klien, kemudian terhubung melalui sebuah jaringan, kemudian di sini ada server ya, disimpan di server ya. Nah, secara interface, ya, bisa kita lihat yang paling bawah. Jadi kita melakukan request melalui web browser ya. Jadi ketika kita mengakses sebuah aplikasi web, di sini kita membuka web browser baik itu di PC, di laptop ataupun di mobile ya. Kita buka browser, kemudian kita ketik URL-nya, lalu request. Nah, request ini dilakukan ke web server. Nah, di dalam web server juga ada local file system, jadi ada penyimpanan ya. Istilahnya di sini ada database. Kemudian dari web server ini akan menampilkan berupa dokumen. Nah, dokumen ini bisa berupa teks, bisa berupa video, audio, gambar dan lain sebagainya, tabel dan lain sebagainya ya. Di sini contoh ketika kita mengakses YouTube, nanti kita ketik request URL-nya, kemudian nanti akan ditampilkan di situ URL yang kita ketikkan ya. Oke, ini dasar sistem web. Kemudian selanjutnya kalau dari sisi arsitektur ya, berdasarkan gambar yang ada di sini,
di sini dijelaskan untuk komponen utama dari sebuah situs web. Di sini terdapat web server ya. Untuk server webnya di sini, kemudian ada koneksi jaringan ya. Misalnya kalau web kita mengakses lewat internet. Nah, bisa juga mengakses lewat localhost. Tentunya di sini kita perlu bantuan seperti XAMPP atau WAM server ya di sini untuk mengaksesnya ya, untuk koneksi jaringan. Kemudian yang paling penting juga kita mengakses web ini melalui browser klien ya. Nah, untuk aplikasi web juga mencakup server dari aplikasi. Nah, penambahan server aplikasi memungkinkan sistem untuk mengelola logika bisnis ya. Jadi semakin servernya semakin banyak, semakin besar kapasitasnya, juga kemungkinan penggunanya juga sudah banyak di sini ya. Selanjutnya kita bicara mengenai ada namanya client state management. Jadi salah satu tantangan dalam aplikasi web di sini adalah mengelola klien pada server. Nah, dikarenakan sifat connectionless klien dan server dalam berkomunikasi, server tidak punya cara mudah untuk melacak setiap permintaan klien dan untuk mengasosiasikannya dengan permintaan sebelumnya ya. Karena setiap permintaan halaman web kemudian menetapkan dan istirahat lalu koneksi lagi ya. Jadi ketika kita melakukan request ke sebuah halaman web, di sini ada orang lain juga mengakses. Nah, di sini makanya nanti untuk web ini ada request, kemudian ditampilkan, lalu ada request lagi ditampil. Nah, ketika banyak request, ketika banyak permintaan untuk mengakses satu halaman web, ya mungkin ketika kalian melakukan input KRS, nah di situ nanti servernya tidak kuat. Nah, akhirnya halaman webnya tidak tampil. Nah, kemudian di sini Witrisi di sini telah mengusulkan mekanisme pengelolaan state Hypertext Transfer Protocol (HTTP) di sini lebih dikenal dengan istilah cookies ya. Nah, mungkin kalian kalau mengakses sebuah web di sini tahu ada istilah namanya cookie ya. Nah, apa itu cookies? Ya, di sini cookies bukan cemilan ya. Cookies di sini adalah serangkaian teks yang disimpan pada komputer Anda oleh situs web yang Anda kunjungi. Jadi cookie ini berupa serangkaian teks ya. Apa yang disimpan? Jadi cookie ini menyimpan pengaturan atau preferensi Anda untuk sebuah situs web tertentu. Misalnya bahasa yang dipilih, lokasi atau negaranya ini juga disimpan dalam cookie. Biasanya untuk cookie ini ukuran data yang kecil antara 100 dan 1000 byte, namun batas resminya sekitar 4000 byte ya. Nah, untuk cookie juga di sini penjelasan lain, informasi yang berupa file kecil yang ditanam pada komputer klien. Nah, cookie biasanya digunakan oleh sebuah website untuk mengidentifikasi data pengguna ya. Nah, makanya ada istilah ketika kita setting di browser ada clear cookie ya di sini. Jadi kita hapus file kecil tersebut, file penyimpanan sementara tersebut ya. Data yang disimpan pada cookie dikirim bersamaan dengan request yang dilakukan oleh browser terhadap suatu halaman website. Oke, ini cookie ya. Selanjutnya di client state management juga dikenal ada istilah session ya. Apa itu session? Nah, kalau kalian melakukan pemrograman berbasis web, di situ biasanya ada istilah session start, session destroy ya itu. Nah, apa itu session? Jadi secara teori atau konsepnya, session ini adalah cara untuk menjaga suatu variabel tetap ada selama sesi kunjungan user. Ini session ya. Session memungkinkan pelacakan akses pemakai, pengaturan pemakaian aplikasi oleh si pemakai, dan meningkatkan layanan situs web. Nah, setiap pengunjung akan diberi ID yang unik ya, yang disebut dengan ID session.
Nah, kalau kalian melakukan programming web, di sini ada istilah session ID. Nah, ID ini dapat disimpan dalam suatu cookie pada sisi user atau disertakan dalam URL. Oke, ini session ya. Nah, ada pertanyaan mungkin untuk yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau tidak ada, nanti kita lanjut ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, setelah tadi kita membahas cookie dan session, sekarang pembahasan kita selanjutnya adalah enabling teknologi. Jadi enabling teknologi di sini adalah sebuah mekanisme halaman web menjadi dinamis dan menanggapi input dari pengguna ya. Hal yang terlibat adalah eksekusi modul yang terpisah oleh server web ya. Di sini browser akan meminta modul, jadi server web diartikan sebagai permintaan untuk memuat dan menjalankan modul. Nah, untuk output modul biasanya berupa halaman HTML yang diformat dengan benar. Nah, ini bisa berupa gambar, audio, video, maupun data yang lain ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai CGI ya, atau Common Gateway Interface. Jadi Common Gateway Interface ini adalah mekanisme asli untuk memproses input pengguna dalam sistem web. Jadi ada istilah namanya Common Gateway Interface atau CGI ya. CGI ini merupakan cara standar untuk memungkinkan pengguna web untuk menjalankan aplikasi di server. Kemudian dapat ditulis dalam bahasa apapun. Nah, umumnya bahasa yang paling umum untuk modul CGI ini dalam skala kecil adalah bahasa Perl ya. Perl ini ekstraksi dan pelaporan bahasa praktis yang ditafsirkan setiap kali dijalankan. Ada namanya istilah bahasanya Perl ya. Kemudian di sini ada dua masalah terbesar dalam CGI. Di sini tidak secara otomatis menyediakan jasa manajemen sesi atau pengelolaan session ya. Jadi setiap pelaksanaan modul CGI membutuhkan proses baru dan terpisah pada aplikasi atau server web. Jadi untuk solusinya, solusi yang tersedia dengan menambahkan plugin ke server web. Kemudian plugin memungkinkan server web untuk berkonsentrasi pada melayani permintaan Hypertext Transfer Protocol yang standar dan menunda halaman dieksekusi untuk proses lain yang berjalan. Ini CGI, Common Gateway Interface. Kemudian untuk teknologi web server di sini ada gambarnya ya. Jadi secara klien melakukan request berupa halaman. Di sini ada XAPI, XAPI, Java, Servlet ya. Melakukan request ke database. Kemudian di sini melalui sebuah web server bisa menggunakan bahasa ASP, kemudian JSP atau PHP ya. Di sini request database, lalu dari sisi bahasa pemrograman ada scripted page-nya ini berupa ASPX, JSP atau PHP. Selanjutnya untuk HTML-nya di sini ada halaman sendiri HTML page. Nah, ini akan melakukan koneksi dengan web server. Nah, inilah gambaran mengenai web server ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai web dinamis ya. Dalam web dinamis di sini sudah diberi tanda biru ya. Intinya ada interaksi yang terjadi antara pengguna dan server, ini sangat kompleks. Kemudian seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser. Nah, request atau permintaan dari pengguna ini dapat diproses oleh server, kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Nah, dalam web dinamis ini pasti memiliki database. Nah,
Untuk web dinamis, ini memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung input apa yang disampaikan klien. Ya. Misalkan kita membuat form untuk registrasi. Nah, ini data dan informasinya pasti berbeda yang diinputkan ya oleh setiap orang. Kemudian dokumen yang disimpan yang sampai di klien akan berbeda dengan dokumen yang ada di web server. Nah, ini web dinamis ya. Selanjutnya ada dynamic client technology di sini yang berupa scripting. Ada contohnya adalah mungkin kalian juga sudah familiar dengan namanya JavaScript. Jadi JavaScript ini adalah teknologi scripting yang paling banyak digunakan dalam browser ya. Ini merupakan salah satu bagian dari revolusi teknologi Java yang berupa script ya. Sebuah implementasi dari bahasa scripting yang berakar pada pemrograman Java. JavaScript tertanam pada halaman HTML, jadi berdampingan dengan dokumen. Untuk tag-nya di sini mungkin sudah familiar juga, ada the script kemudian /script text. Nah, di sini digunakan untuk menentukan daerah JavaScript. Nah, untuk contohnya di sini ada script language-nya JavaScript, kemudian alotnya Hello World. Jadi kita akan menampilkan Hello World. Di sini kemudian ditutup dengan /script ya. Kemudian tidak semua browser kompatibel dengan JavaScript-nya. Bisa kalian coba ya. Ada beberapa browser yang tidak kompatibel. Mungkin karena versinya lama atau memang tidak mendukung JavaScript ya. Selanjutnya ada yang kedua untuk dynamic client technology, ada namanya Java Applet ya. Penggunaan Java pada klien biasanya dalam bentuk applet. Apa itu applet? Applet di sini adalah kontrol antarmuka pengguna yang ditempatkan di halaman web. Kemudian terdiri dari kedua sistem dan kelas custom. Lalu applet direferensikan oleh halaman web. Perlu diidentifikasi oleh tag atau objek untuk mengidentifikasi baik dari jenis objeknya, ini berupa Java, kemudian nama filenya, kelas untuk memuat dan menjalankan, bisa juga opsional lokasi atau URL di mana file atau file dapat ditemukan pada jaringan. Nah, untuk contohnya di sini tag-nya menggunakan objek ya, objek kode type-nya application Java, kemudian class ID-nya Java bubble.class dan seterusnya. Kemudian di situ ditutup dengan /object ya. Ini untuk Java applet. Selanjutnya yang ketiga masih mengenai dynamic client technology, ada ActiveX/com. Jadi ActiveApp ini digunakan untuk memperluas fungsi client set dalam banyak cara yang sama, seperti yang dilakukan di Java Applet. Ya. Untuk ActiveX ini dibangun oleh Microsoft Component Object Model (COM) ya. COM ini adalah infrastruktur di mana pengembang dapat membangun komponen masing-masing dalam bahasa pilihan ya, bahasa pemrograman apa yang dipilih. Kemudian berbagai benda ini untuk membangun lebih besar sistem yang lebih kompleks. Nah, untuk menginstal sebuah objek ActiveApp biasanya berarti menyalin DLL atau Dynamic Link Library. Ini bisa berupa Excel atau file yang OCX ke hard drive lokal dan menambahkan beberapa entity ke registry ya. Sini ketika menginstal Java atau objek ActiveX ya. Karena objek ActiveX sering memiliki dependensi pada objek ActiveX yang lain atau Dynamic Link Library, ini juga perlu diinstal pada komputer ya. Untuk kontrol ActiveX ditempatkan di halaman HTML dengan tag objek ya. Oke, selanjutnya ada distributed object. Ini menggunakan distributed object dalam aplikasi web dapat memecahkan banyak masalah fungsi dan kinerja dalam pengembangan aplikasi web ya. Kuncinya untuk menggabungkan sistem objek terdistribusi tanpa kehilangan manfaat utama dari arsitektur web. Kemudian manfaat yang paling penting adalah kemudahan dalam deployment.
Untuk pola instrukturnya sendiri ada dua, dari Java ada Java RMI, kemudian dari Microsoft ada Microsoft DCOM ya. Tujuan keduanya ini menyembunyikan rincian komunikasi yang didistribusikan dan tanggung jawab infrastruktur. Keduanya bekerja pada prinsip transparansi lokasi yang menyatakan bahwa objek desainer atau pelaksana tidak harus perlu mengetahui lokasi dari contoh objek tertentu. Oke, demikian. Ini jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke XML ya. XML di sini Extensible Markup Language ya. Di sini merupakan sebuah markup language yang mempunyai himpunan aturan untuk pengkodean dokumen dalam format yang dimengerti oleh manusia dan mesin ya. Di sini mungkin kalian juga belajar kalau di Android Studio di sini ada XML. Jadi XML ini lebih digunakan untuk perancangan ya, untuk desain ya. Tujuan perancangan dari XML ini menekankan pada kesederhanaan, keumuman atau general, dan kegunaan melalui internet ya. XML ini format data tekstual dengan dukungan yang kuat melalui Unicode untuk bahasa-bahasa di seluruh dunia. Meskipun desain dari XML memfokuskan pada dokumen yang digunakan secara luas untuk representasi struktur data yang bebas, sebagai contoh pada web service ya. Nah, ini untuk contohnya ya, di sini ada address, kemudian street, jalannya 123 Pine, kemudian city Lexington, state-nya SC, zip-nya 19072, kemudian ditutup lagi dengan slash address. Selanjutnya kita bicara mengenai konsep web service. Jadi apa itu web service? Web service ini sebuah service yang tersedia dalam internet yang menggunakan sistem pesan XML yang terstandarisasi. Web service tidak terikat pada sistem operasi maupun bahasa pemrograman. Namun ada beberapa alternatif dalam pertukaran pesan XML ya. Contohnya XML Remote Procedure Calls, XML RVC atau SOAP dapat digunakan dalam pertukaran pesan. Kemudian alternatif lain ini hanya dengan menggunakan HTTP GET atau POST untuk mengirimkan pesan XML ya. Untuk standar web service di sini ada 3, ada SOAP, UDDI, kemudian ada WSDL. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada SOAP atau Simple Object Access Protocol ya. Untuk SOAP ini dibangun di atas XML. Pesan SOAP hanya sebuah dokumen berformat XML yang memvalidasi terhadap DTD atau skema tertentu. Ketika digunakan dengan Hypertext Transfer Protocol, pesan SOAP ini dapat dikirim ke server web, kemudian memanggil fungsi tertentu yang ditetapkan oleh layanan web. Nah, untuk webnya di sini ada web untuk SOAP ini dapat dilihat di http www.w3.org kemudian tr/SOAP. Nah, untuk pesan SOAP sendiri ini terdiri dari top elemen dari XML, kemudian ada SOAP header, lalu ada SOAP body ya. Ini untuk SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, selanjutnya ada UDDI atau Universal Description, Discovery, and Integration. Jadi di sini merupakan sebuah mekanisme untuk penerbitan dan menggambarkan layanan web untuk klien potensial. Nah, untuk UDDI ini adalah seperangkat pendaftar yang direplikasi mengenai informasi tentang layanan web pada jaringan ya. Pendaftaran layanan melibatkan 4 inti jenis struktur data. Ini bisa berupa informasi bisnis, layanan informasi, informasi yang mengikat, dan informasi mengenai spesifikasi. Oke, ini UDDI ya. Selanjutnya ada WSDL atau Web Service Description Language.
Di sini merupakan sebuah spesifikasi lebih rinci dari antarmuka swap. Untuk spesifikasi WSDL ini menjelaskan secara rinci bagaimana untuk memohon layanan web dan apa yang diharapkan ketika merespon. Untuk sebuah deskripsi WSDL mendefinisikan layanan web sebagai kumpulan titik akhir jaringan atau port ya. Setiap port mendefinisikan koleksi operasi yang dapat dipanggil. Kemudian setiap operasi mencakup seperangkat input dan output pesan. Di sini berupa parameter ya. Sebuah operasi memetakan sebuah jenis port untuk protokol tertentu, HTTP dan format data swap. Ya, untuk sebuah port memberi contoh jenis port dan mengikat pada alamat jaringan tertentu. Ini WSDL. Selanjutnya, nah, ini WS in the development and runtime environment. Jadi di sini application developer menemukan UIDI registry, kemudian mereference ke WSDL. Ini mendescribe web service ya. Kemudian application developer melakukan codes untuk client application disambungkan melalui swap melalui protokol HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol ke web service. Ini contoh di runtime lingkungan runtime-nya ya. Nah, kemudian development of web service, ini ada web service developer melakukan code di web service melalui swap untuk penghubung dengan client application melalui Hypertext Transfer Protocol. Kemudian web service developer melakukan define juga mengenai WSDL tadi. Ini yang mendescribe ke web service. Lalu web service developer juga mempublish UDDI registry yang mereference ke WSDL yang didefinisikan tadi. Nah, ini WSDL yang tadi ya sudah dijelaskan. Ada pertanyaan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar video di bawah ini ya. Kemudian jangan kemana-mana dulu. Di sini ada tugas ya. Tugasnya tugas kelompok. Nah, tugas kedua ini tugas kelompok maksimal 3 orang. Silahkan pilih anggota kelompok Anda. Ini bebas maksimal 3 orang ya. 2 orang juga boleh ya. Penentuan kelompok, jadi nanti ada tugasnya ada 5 kelompok ya. 5 kali 3, 15 maksimal. Ada yang 2 orang nanti. Untuk penentuan kelompok ini didasarkan pada yang tercepat menulis di grup WA. Tulis kelompok 1 beserta nama-nama anggotanya. Misalkan kelompok 1 nama anggotanya Udin yang kedua. Kemudian Mang Ujang, kemudian yang ketiga Joni. Nah, terus kemudian kelompok 2 dan seterusnya ditulis. Nanti urutan ini akan menentukan tugas yang ada di slide berikutnya. Nah, untuk tugas berikutnya, slide berikutnya ini nanti kalian diskusikan jawabannya, kemudian dibuat laporan. Diketik saja, kemudian sertakan referensi atau sumber daftar pustaka. Ini bisa berupa dari buku atau e-book ataupun dari jurnal. Nah, kemudian jawaban ini kalian upload ya di kolom tugas pertemuan 4, cukup perwakilan saja. Nah, beri nama file tugas 2 underscore nim 1, nim 2, nim 3. Nim ini tuliskan 5 digit terakhir saja, 5 digit dari nim Anda terakhir saja. Oke, itu ya. Selanjutnya untuk tugasnya ada 5 kelompok nantinya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ini akan punya tugas yang berbeda. Jadi carilah penjelasan dan contoh mengenai hal-hal di bawah ini. Kelompok 1 ini menjelaskan, memberi contoh mengenai web engineering dan sebagainya. Nah, untuk pemilihan kelompok ini tadi sesuai dengan yang tercepat menulis di grup WA. Kemudian ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi cari penjelasan dan contohnya ya mengenai hal-hal berikut. Nah,
Demikian untuk penugasannya. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.